kegiatannya apa aja hari ini di sini? Sertifikat. Piket apa nih? Kita makan. Piket. Nah, Putri namanya kan? Ya. Putri udah pernah melakukan konseling individual? Nah, Udah, berarti udah tahu kan apa kayak mana tahap-tahapannya konseling ini. Udah tahu apa itu konseling individual? Udah? udah. Kakak jelasin dulu ya. Kan di dalam ini kegiatan kita konseling individual ini ada asas, yaitu asas keterbukaan, yang mana Putri terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang Putri hadapi kepada kakak. Putri mau nggak terbuka untuk menceritakannya? Mau. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Putri sukarela nggak cerita sama kakak? Sukarela. Terus ada yang ketiga yaitu asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini apapun yang Putri ceritakan tidak akan kakak bongkar dan tidak akan kakak sampaikan kepada pihak manapun, cukup untuk kita berdua saja. Dan apabila Putri bersedia untuk menceritakan atau kakak memberikan cerita yang Putri ceritakan kepada kakak kepada orang lain, itu atas seizin dari Putri dulu. Nah, sebelumnya Putri ada mengalami masalah? Banyak. Boleh cerita sama kakak? Yang sama kakak kemarin sama siapa kak? Kak Nurul. Kak Nurul. Boleh lagi cerita sama kakak, mana tahu kakak bisa bantu lagi. Atau mau cerita permasalahan yang lain juga boleh, yang berbeda. Gak apa-apa, jangan malu-malu, kan tadi udah kakak bilang ada asas keterbukaan, kerahasiaan. Kenapa aku selalu salah? Kenapa selalu salah? Iya, karena aku diam nanti dibilangnya aku sombong. Nah Kalau terus aku bicara nanti dibilangnya sasik. Bilangnya salah. itu menurut Putri enggak? Menurut orang itu, orang yang di sini. Iya. Terus Putri pernah nggak ngelawan atau mau bertengkar sama yang di sini enggak? Pernah sih, tapi nggak terlalu bawa. Kakak mau tanya, Putri udah berapa tahun di sini? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kenal sama teman-teman yang lain di sini? Maksud kakak, Putri kan udah 1 tahun di sini. Berarti yang teman-teman yang lain udah lama duluan di sini daripada Putri. Ada yang baru sih. Ada yang baru. Di sini siapa teman dekat Putri? Yang paling dekat dari teman-teman yang lainnya? Gak ada yang dekat. Seneng banget sih berada di sini. Terus kenapa Putri merasa kalau Putri itu kalau misalnya diam dibilang sombong, kalau misalnya diajak ngobrol dibilang so asik sama yang lain? Karena aku itu kayak apa namanya, serba salah. Kok gitu? Kemarin kan aku apa namanya, dibilang sama Enggak usah. dibilang sama dia aku nyebarin nama ayahnya. Dibilang kayak mana? Nyebarin nama ayahnya. Nyebarin nama-nama ayahnya. Iya, tapi kan nggak ada aku sebarin. Terus pas duduk di situ, pas kita ngumpul kemarin sebelum kakak datang, Iya. aku lagi buat cerita, disenggol-senggolnya aku. Katanya situ kan ada KCS. Katanya dibilangnya ada orang nyebarin nama ya Dene, katanya. Dia di sini, kata orangnya di sini. Terus aku merasa, tapi aku diam aja, ikut-ikut ketawa sama orang. Aku terlalu tanggapi. Gitu.
gitu. Berarti karena ada kayak tuduhan kepada Putri nyebar-nyebarin tentang ayahnya. Yang disebarin tentang ayahnya itu apa? Katanya nama ayahnya. Nama ayahnya. Emangnya Putri tahu siapa nama ayah dia? Tahu, tapi aku udah aku sebarin dah. Nggak ada sebarin. Berarti kan memang Putri udah jujur kalau misalnya Putri tidak ada nyebarin. Nah, dari kejadian itu Putri merasa kalau Putri yang dituduh atau gimana? Merasa aku. Merasa. Kok gitu? Kok merasa berarti itu teman dekat Putri? Enggak. Enggak. Terus ada lagi enggak? Misalnya kalau misalnya kan bukan aku yang salah, misalnya aku duduk terus kakak ini minjak kaki aku, terus nanti aku bilang sakit, pasti dia yang marah. Sering enggak bertengkar sama dia atau aduh misalnya nggak cocok? Sering, tapi aku diam aja. Diam aja. Ada lagi? Kemarin sama kak ininya bahas tentang apa? Bahas tentang itu banyak. Tentang masalah di sini juga. Kakak mau tanya, Putri kan udah 1 tahun di sini ndak? Nah, kakak mau tanya, kenapa Putri bisa ada berada di sini? Karena ayahku kan nggak ada, Iya. mamaku nggak mampu nyekolahin. Oh, Putri berapa bersaudara? 2. 2. Seneng nggak Putri kalau di sini tinggal? Adiknya sekarang sama ibunya Di kampung. di kampung sama ibu? Bukan, Sama siapa? sama Eta. Sama Ete. Ibunya kerja. Oh, berarti nggak nikah lagi. Nah, adiknya cewek cowok? Cowok. Cowok. Berarti Putri yang paling besar. Nah, karena berarti Putri baru setahun di sini ya, masih baru. Kalau misalnya ini ada nggak tempat Putri cerita di sini? Kalau Putri merasa kayak kangen atau kayak ada masalah, ceritanya ke siapa? Nggak ada. Berarti dipendam. Berarti sayang nggak sama teman-teman yang di sini? Sayang. Sayang. Ada lagi yang mau Putri ceritain? Selain permasalahan tentang ada di sini, yang lainnya juga boleh. Ada nggak? Ada. Boleh ceritakan sama kakak. Waktu di sekolah kan aku berantem sama si dia. Terus kan kamu baca lagi dah Iya. tentang taubat. Terus dia nanya tuh kayak nyinggung aku, tapi aku ketawa-ketawa aja sama ibu tuh. Aku diamin aja, tapi aku diam sama melonjak tuh. Oh, gitu. Berarti Putri yang tadi katanya juga kita selesaikan masalah yang di sini ya. Kan di sini tadi Putri merasa kalau yang disindir-sindir tuh Putri. Terus ada nggak secara fisik dia nyakitin Putri? Satu orang ada. Satu orang. Diapainnya Putri? Dipijaknya karena aku berdiri di pijaknya. Kemarin aku berdiri, kakinya tendang ininya sikunya diapain pak? Ya pulang ngambek. Oh gitu. Pernah nggak ngadu Putri kepada pengurus di sini? Enggak. Enggak. Kalau misalnya Putri ngadu, ada sanksinya atau Putri nggak mau ngadu? Kalau aku ngadu misalnya nanti itu tausiahnya tentang nggak boleh gini-gini, jadi yang merasa tersinggung tuh mereka. Nanti aku pula dituduhnya ngadu-ngadu sendiri, aku diam aja. Gitu. Terus sampai sekarang masih ada komunikasi kan sama si dia? Masih. Pernah ndak Putri kayak misalnya meluapkan emosi karena sudah kesel, sudah sering kayak misalnya disindir atau dituduh sama dia? Pernah, tapi nggak terlalu. Pernah tapi nggak terlalu.
Dia pernah nggak emosi balik sama Putri? Kayak misalnya Putri udah emosi, dia emosi balik sama Putri. Enggak, tambah senggol-senggol. Tambah Tambah disindirnya. dia nyindirnya sendiri atau rame-rame? Itu bertiga tuh. Bertiga. Berarti Putri merasa Putri dikucilkan di sini. Iya. Orang tuh bertiga baru ada di sini atau Putri duluan di sini? Aku duluan di sini, tapi ada sih kalau yang satu tuh. Yang udah satu berapa tuh 7 tahun di sini. Tapi yang satu dua lagi baru. Berarti yang satu di sini pertama udah 7 tahun. Nah, terus Putri yang kedua, terus yang ketiga mereka berdua. Oh gitu. Yang sama yang 7 tahun nih, kakak mau tanya, yang sama 7 tahun nih selama Putri di sini setahun nggak pernah bertemu, pernah nggak bercekcok atau berantem gitu? Pernah. Parah nggak? Enggak. Terus yang dua ini, yang paling sering antara yang tiga ini siapa? Yang lama di sini atau orang yang baru? Yang lama sama yang sesudah aku. Oh, yang lama baru sesudah kamu. Terus kamu tanya juga, kan yang lama nih berarti kakak kan di sini? Dia baru kelas 10. Oh, baru kelas 10 yang lama di sini. Terus yang selama yang lama nih di sini sama Putri nggak pernah dekat? Kan Putri duluan datang daripada orang ini berdua. Gak pernah dekat sama Putri yang lama nih? Pernah sih, tapi nggak terlalu dekat. Gak terlalu kan? Orangnya kasar. Orangnya kasar. Yang dua nih kasar nggak? Yang satu tuh. Yang satu yang kasar. Dua-duanya kasar. Dua-duanya kasar. Satu lagi sih enggak sih. Satu lagi pendiam. Yang ini yang pendiam nih sering nggak nyindir-nyindir juga? Enggak sih, dia cuma Ngikut-ngikut. yang ikut ini sini gitu. Oh, yang dua nih yang agak kasar. Kasarnya sampai ini enggak? Sampai kadang ngelukain enggak? Karena dia ada yang kata Putri disenggolnya ada lembam atau berdarah gitu enggak? Nah, suka sini sakit-sakit. Iya. Tapi aku dekat. Ada lagi enggak selain masalah tentang orang yang nyebarin sama orang tuanya? Gimana perasaan Putri dikucilkan sama teman-temannya itu? Kalau aku nggak ada salah, biasa aja. Kalau nggak ada salah bagus, kalau nggak ada salah biasa aja. Kalau ada salah kita harus minta maaf kan. Iya. Kakak juga pernah kayak gitu. Kakak ini ya, kakak juga cerita ya, kakak berikan ini kakak juga pernah dikucilkan waktu SMP kan. Kalau misalnya kita di kelas nih kan yang juara-juara tuh pasti mainnya sama yang juara-juara. Di kelas Putri kayak gitu enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau kakak dulu pernah juga merasakan apa yang Putri rasakan, dikucilkan atau disindir-sindir kayak gitu. Soalnya kakak dulu kan enggak terlalu pintar juga. Terus di kelas tuh ranking 10 doang, nggak pernah misalnya 5 ke atas nih, 10 di bawah, 6 sampai 10 belas-belasan kayak gitu. Nah terus ada suatu ketika kita pembagian kelompok. Nah kakak pembagian kelompok kelas. Terus kan pembagian kelompok kan sesuai dengan oleh guru, ada kita yang milih sendiri. Nah di kelas kakak kan orang tuh yang rata-rata semuanya milih sendiri nih. Milih sendiri otomatis kan dipilih teman-teman dekatnya, padahal kakak nggak ada teman dekatnya. Putri pernah mengalami itu di sini? Pernah. Sama berarti kita ya, kakak juga pernah mengalami kayak gitu. Terus dari itu kakak belajar, kakak harus giat, harus ranking kakak harus naik, kakak harus banyak. Kakak juga dulu pendiam Putri, kakak banyak ngomongnya pas kakak kuliah, makanya kadang orang tua kakak terkejut kakak bisa ngomong depan umum, ngomong sama orang-orang yang baru kenal. Dulu kakak pemalu, nggak pernah misalnya ngobrol sama teman kan,
atau sama orang baru kakak pernah mau. Terus kakak orangnya perasa juga, kayak misalnya kayak Putri juga perasa orangnya. Ini kan kak, misalnya orang tuh nyindir nak, mana tahu yang disindir bukan kita, tapi kita merasakan kan kayak itu. Berarti sama kak juga kayak itu. Tapi kakak belajar juga gini, selagi kita tidak melakukan kesalahan itu, jangan takut dan jangan merasa kalau kita yang buat itu. Kalau mereka orang sendiri, ya udah bagus yang Putri buat tuh kan. Putri katanya kalau misalnya di sini bodo amat gitu. Ya udah terapin itu aja, jangan bawa ke hati kita. Kan di sini juga kalau Putri nggak salah kan, ya udah diam aja kan, kita nggak salah. Kalau kita salah baru kita minta maaf. Berarti selama ini Putri udah bagus tuh, udah bagus. Kalau udah bagus, kenapa kakak bilang bagus? Karena Putri merasa nggak salah, berarti Putri diam kayak bodo amat. Orang tuh nyindir lah, inilah itulah, Putri diam terus kan, iya kan? Nah itu ya kak mau. Sama kakak juga kayak gitu dulu, tapi kakak buktikan kalau kakak tuh nggak lemah. Nah, kakak tuh bisa bangkit juga, bisa ngomong. Orang yang jarang ngomong kan belum tentu orang sombong, dan orang yang diajak ngomong kan belum tentu kita disuruh so asik. Berarti orang tua aja yang gak asik. Jadi itu yang kak mau. Putri juga kalau misalnya ya udah, kalau misalnya nggak kita buat salah sama orang tuh ya udah diam aja, nggak usah kita pikirkan, nggak usah bawa ke hati juga. Dan satu lagi, kadang Putri bilang ada kekerasan kayak misalnya nyenggol atau injak kaki, nggak apa-apa, aduin aja ke Umi, bilang Umi orang tuh sering kayak gini-gini kan, kita sama kan, Putri semua di sini sama, orang tuh kayak gini, Putri juga kayak ini. Kayak pernah nggak Putri dibeda-bedain sama Umi? Kayak misalnya orang tuh makan enak, Putri nggak pernah, nggak kan? Kan disamain sama Umi. Ya udah, tapi lihat dulu situasinya. Kalau misalnya udah parah menurut Putri kan bisa ngadu. Kan Umi sama Abi di sini kan orang tuanya, ganti orang tua yang di rumah di sini. Ada lagi yang mau Putri ceritakan? Nggak ada. Berarti Putri sering ya dikucilkan sama kakak-kakak senior yang lain, yang anak SMA itu pernah? Kakak SMA itu Nggak pernah. Dibelain? ada sih. Ada dibelain sama kakak-kakaknya. Sering nggak? Misalnya kayak tiap hari nggak disindir, atau tiap hari nggak ada masalah sama orang tuh, kayak misalnya nggak cocok gitu? Tergantung mood mereka, kalau nggak cocok sama aku. Oh gitu. Berarti Putri harus berbanyak sabar, dan jangan semua hal itu dimasukkan ke dalam hati. Biarkan orang tuh berpikir kayak gitu. Kalau kita tidak melakukannya, ya udah kita diam aja. Tapi kalau sudah kelewatan, kita boleh ngadu kok. Kan kita ada hak untuk ngadu. Orang tuanya sering kesini? Enggak. Terus uang ininya, uang jajannya di ini, uang kakak mau nanya, uang sekolahnya ditanggung nggak sama yayasan sini? Ditanggung. Makanya kok Putri mau sekolah di sini? Ada yang rekomendasikan ke sini dari orang tuanya atau dari Putri sendiri yang mau tinggal di panti? Dari mama. Putri suka rela nggak? Maksudnya bersedia nggak di sini? Ikhlas nggak di sini? Ikhlas. Sayang nggak sama ibunya? Sama ayahnya? Sayang banget. Adik? Sayang banget. Ketemu sama adik kapan aja? Pas pulang kampung aja? Terus ibunya juga sering kesini sama adik? Enggak pernah. Aku di sini. Ibunya kerja sini? Kerja sih. Oh, adiknya berarti cuma di kampung. Ibu sama Putri di sini di Bukit nih. Oh, berapa umur ibunya? 3 November 38. 38.
masih muda berarti ya. Adanya sekolah. Ya. Iya berarti cuman Putri aja di sini. Keluarga yang lain ada tinggal di panti? Enggak ada, cuma Putri aja. Malu enggak Putri tinggal di panti? Pernah enggak dibahas-bahas kayak misalnya anak panti sekolah sini kayak gitu di sekolah? Enggak juga. Berarti enggak malu ya tinggal di sini. Banyak juga teman sini kan. Banyak enggak pelajaran yang Putri dapat dari sini? Banyak. Contohnya? Bersabar dalam menghadapi apapun. Nah, bagus. Jadi mandiri. Waktu SD yang nyuci baju kan ibu. Yang masak kan ibu. Sekarang Putri udah pandai masak enggak? Udah. Nyuci baju sendiri kan. Hemat, bisa mengontrol uang jajannya ada kan dikasih sama orang tuanya? Atau yayasan yang kasih? Yayasan. Berapa per hari? 5.000. 5.000. Berarti tadi kalau misalnya jajan keluar pakai uang sendiri? Gitu. Seru enggak di sini? Kadang kangen enggak ke kampung? Kangen. Nah, Kak mau tanya, bagaimana perasaan Putri melakukan konseling ini sama Kakak? Bisa melakukan semuanya. Bisa, itu udah semuanya dikeluarin. Apa lagi yang separuh lagi? Nggak apa-apa. Kan kita cuma berdua di ruangan ini. Udah Kak, udah. Udah, yakin? Ya. Iya. Atau mau melakukan konseling lagi besok-besok nih sama Kakak? Kakak bersedia kok. Terus apa yang Putri dapat dari kita melakukan kegiatan ini? Apa pelajarannya yang Putri dapat? Apa ya? Belajar untuk lebih sabar lagi, Kak Putri. Ini Kakak mau tanya, apa komitmen dari kegiatan kita pada hari ini? Tahu komitmen? Tidak. Janji harus ditepatin ya. Iya. Janji Putri untuk melakukan kegiatan ini. Akan sabar lagi ya Putri. Ya Kak Putri orangnya sabar kok nampak sama Kakak. Nak, nggak apa-apa kalau misalnya diam kan nggak salah. Tapi Kakak itu kalau misalnya sudah melakukan kekerasan fisik yang lebih, bisa kok kita ngadu sama Umi. Jangan dipendam sendiri, bisa kok cerita sama yang lain. Kalau bisa kan besok-besok Kakak akan sering kesini cerita sama Kakak juga boleh. Kakak juga dulu kayak gitu Putri. Kakak pendiam, Kakak banyak ngomong dan mau ini bicara depan umum pas kuliah ini. Sampai Kakak pernah sekali mau nggak sekolah lagi karena Kakak dibully, dikucilkan. Ada lagi yang mau Putri sampaikan? Gak ada. Senang gak melakukan konseling atau cerita-cerita seperti ini? Senang. Sama Kak Nurul kemarin senang gak? Tapi Kak nampak bahas apa kemarin? Bahas masalah yang sini. Iya. Ada lagi masalah di sini? Tidak. Udah lega? Udah. Lega. Gak ada lagi yang mau disampaikan? Gak ada. Cukup? Cukup. Mau lagi melakukan konseling sama Kakak? Mau. Alhamdulillah kalau mau ya. Nah, kan tadi kita juga udah memulainya juga. Udah berapa menit? Udah lumayan setengah jam dah Putri. Perasaannya gimana? Lega? Senang? Gak ada lagi yang ini yang tertinggal? Tidak. Ya udah kita akhiri ya.
terima kasih ya Putri sudah meluangkan waktunya juga, sudah bersedia juga, terbuka juga sama kakak, sukarela kan tadi kan cerita sama kakak. Iya. Nah, aku ucapkan terima kasih. Dah, dadah. Dadah.